Anak-anak kelas 9, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks cerpen. Apa itu cerpen? Ciri-ciri cerpen, ya. Sekarang kita masuk ke struktur. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita pendek atau cerpen, ya. Bersama Ibu Nebaho, mari sama-sama kita perhatikan, kita simak slide selanjutnya. Apa materi yang akan kita bicarakan hari ini? Materi yang akan kita bicarakan itu adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Oke. Yang pertama, kita masuk ke struktur. Struktur ini seperti tiang dia dalam sebuah teks. Maka dia harus sistematis, harus berurutan, ya. Itu baru dinamakan dia struktur. Apa-apa saja tuh struktur teks cerpen. Di sini dibilang narasi ya. Narasi itu salah satu contohnya adalah cerpen, ya. Jadi sama dia, kalau dikatakan struktur teks cerpen berarti itu sama dengan struktur teks narasi. Yang pertama disebut dengan struktur abstraksi. Kemudian orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, evaluasi. Kelima, resolusi. Keenam, koda. Ya. Abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Ini adalah struktur lengkap dari teks narasi. Dalam hal ini juga termasuk cerpen. Nah, berikutnya kita akan membicarakan apa-apa saja yang dibicarakan pada struktur-struktur ini dalam abstraksi atau abstrak. Ya. Abstrak ini bersifat opsional. Opsional itu maksudnya pilihan. Boleh ada, boleh tidak ada. Tergantung penulis cerpen tersebut. Nah, abstrak itu isinya itu adalah ringkasan atau inti atau gambaran umum dari cerpen yang akan dibicarakan. Itu dia. Kemudian orientasi. Orientasi ini artinya perkenalan. Jadi pada bagian orientasi ini isinya memperkenalkan. Siapa yang diperkenalkan? Boleh tokoh, boleh latar, ya. Kemudian komplikasi. Komplikasi. Ini munculnya konflik sampai konflik memuncak. Sedangkan yang dibicarakan dalam evaluasi itu penurunan ketegangan. Ketegangan yang dimaksud di sini ketegangan si konflik yang sudah memuncak tadi. Berarti sudah mulai ditemukan solusi atau jalan keluarnya. Nah, pada struktur berikutnya itu resolusi. Di dalam resolusi ini sudah terdapat dia penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir koda. Apa itu koda? Koda itu pesan moral atau amanat yang disampaikan melalui teks narasi tersebut untuk diketahui oleh pembaca. Inilah dia keseluruhan dari struktur teks narasi. Ya. Ini dia struktur lengkapnya. Loh, Bu, ada rupanya yang tidak lengkap? Ada.
Dan itu pun akan kamu temukan nanti itu. Apanya itu yang tidak lengkap? Tadi kan karena abstraksi itu kan sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi yang struktur yang sederhana itu hanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya. Jadi ketiga struktur itu dia kalau struktur narasi yang sederhana. Tetapi kalau struktur narasi atau cerpen yang lengkap ini dia mulai dari abstraksi sampai dengan koda. Ya. Oke. Ibu harap sampai di sini kamu paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke aspek atau ciri atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi atau cerpen. Ya. Yang pertama, kita akan menemukan ciri kebahasaan tentang diksi. Diksi ini pilihan kata. Semakin menarik pilihan kata yang digunakan oleh penulis, maka pembaca akan semakin suka dengan cerpen yang ia tulis. Kemudian yang kedua, majas. Ciri kebahasaan dalam cerpen yang sering kita temui adalah majas. Majas itu sama dengan gaya bahasa. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat narasi, kalimat deskripsi, dan kalimat dialog. Dan yang keempat adalah bahasa baku dan tidak baku. Nah, keempat aspek atau ciri kebahasaan ini lebih dominan kita temukan di dalam teks narasi atau cerpen. Ya, kita akan membahas satu persatu mengenai aspek atau ciri kebahasaan yang sudah Ibu tampilkan ini. Yang pertama, kita lihat dulu pada slide berikutnya. Penggunaan diksi. Ya, penggunaan diksi. Diksi itu tadi sudah Ibu sampaikan, itu artinya pilihan kata. Ya. Cerpen sebagai media itu mengungkapkan perasaan. Cerpen sebagai media mengungkapkan perasaan. Kenapa dikatakan demikian? Seorang yang gemar menulis cerita, kalau dia lagi senang, maka perasaannya itu akan diungkapkan melalui cerpen. Kalau dia lagi galau, dia ungkapkan juga melalui cerita. Kalau dia lagi gabut, atau istilah sekarang itu apa namanya itu, gabut itu, ya, dia ungkapkan melalui cerita. Kalau dia sedang jatuh cinta, itu juga dia ungkapkan atau dia tuliskan dalam cerita. Berarti sewaktu dia menuliskan cerita itu, dia harus menggunakan diksi. Ya, diksi. Diksinya juga harus menarik, ya. Kemudian si penulis tadi menggunakan kata-kata yang mengungkapkan ekspresi apa yang ingin dia sampaikan dalam cerita itu. Dia pakailah kata-kata yang menarik. Ya. Zaman semakin berkembang, kata-kata juga Ibu dengar semakin banyak yang bertambah, apalagi kalangan-kalangan muda seperti kamu-kamu ini, atau yang disebut dengan generasi zaman now. Banyak istilah-istilah yang muncul yang sering kita gunakan baik dalam kehidupan kamu sehari-hari di lingkunganmu atau dimanapun kamu berada. Apa saja itu? Contohnya galau, sotoy, lebay, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata itu juga bisa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi apa yang ingin kita sampaikan dalam cerita itu. Ya. Kemudian perasaan diungkapkan secara tersurat atau langsung.
Perasaan yang dirasakan si penulis tadi bisa diungkapkan lewat cerita itu secara tersurat atau secara langsung. Tetapi ada juga penulis mengungkapkan perasaannya secara tidak langsung atau secara tersirat. Nah, dalam hal ini si penulis menggunakan majas. Ya, karena majas ini ada banyak. Majas itu dia bahasanya figuratif. Bukan bahasa yang sebenarnya. Itu dia maksudnya kalau majas. Nah, penggunaan diksi ini dalam cerita atau dalam menuliskan narasi, cerita narasi ini sangat perlu karena dianggap sebagai media yang mengungkapkan perasaan dan menggunakan kata-kata yang mengungkapkan ekspresi. Boleh juga diksi yang dia gunakan itu mengungkapkan perasaannya secara langsung dan tidak langsung. Oke? Nah, contoh di sini. Contoh. Aku sibuk menata hatiku sendiri. Aku sibuk menata hatiku sendiri. Kalau kita perhatikan dari contoh kalimat ini, berarti dia memperbaiki dirinya atau move on dari masalahnya. Ya, dia mengungkapkan di sini bahwasanya dia ingin menata hatinya. Menata itu maksudnya memperbaiki atau move on atau apapun itu yang sama artinya dengan kata itu. Kemudian contoh yang kedua, aku menunduk lebih cepat dari kilatan cahaya yang keluar dari matanya. Aku menunduk lebih cepat dari kilatan cahaya yang keluar dari matanya. Berarti kalau kalimat ini digunakan penulis, di situ dia mengungkapkan perasaannya secara tidak langsung. Berarti dia juga di situ mengungkapkan perasaan malu kan? Coba kamu praktekkan. Aku menunduk lebih cepat dari kilatan cahaya yang keluar dari matanya. Ada nggak majas digunakan di sini? Ada. Lebih cepat dari kilat cahaya yang keluar dari matanya, itu adalah majas. Ya, itu dia contoh. Ini contoh ibu ambil langsung, ibu kutip dari salah satu cerpen. Oke? Ini juga ada contoh lain. Di dalam modulmu sebelumnya kan ibu sudah kasih kamu satu contoh teks cerpen, yaitu Koruptor Kita Tercinta. Ibu berharap kamu sudah membaca itu teks, ya. Dari teks itu juga ibu temukan ini kutipan ini. Kau tahu sendiri, sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Ini diungkapkan secara langsung atau tidak? Kalau kita perhatikan kalimatnya ini, dia di sini mengungkapkan perasaan atau hasil pemikirannya secara langsung. Lihat ini. Sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit. Dia ungkapkan secara langsung, bukan? Iya. Kemudian, ini coba masih dari cerpen yang sama. Ibu kutip di situ. Di situ terdapat, ia tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi juga membebaskan setiap warga negara dari pajak buang hajat. Apa itu buang hajat? Buang hajat itu artinya BAB, buang air besar. Tapi di dalam kalimat ini bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Dari kutipan ini, penulis mengungkapkan perasaannya secara tak langsung atau tersirat. Ini pajak buang hajat, bukan itu, bukan buang air besar yang sesungguhnya di situ. Ya, bukan itu maksud yang sesungguhnya. Oke? Sampai di sini dulu aspek dari teks cerpen yang kita bicarakan. Kita akan melanjutkan 3 aspek berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Besar harapan ibu bahwa kamu
memindahkan atau menyalin catatan yang ada pada modul, kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Sewaktu kamu mencatat, pasti akan ada tersimpan di dalam memorimu itu, paling tidak sedikit pasti ada yang nempel, ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah kamu simak bisa kamu pahami. Sampai jumpa. Terima kasih.